Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin, kita sekarang masuk ke dalam al-maqalatul tsaniyah. Qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini kalau sahabat yang berbicara pasti sumbernya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat ini yang mengikuti Nabi. Jadi Nabi bicara, mereka dengar, lalu mereka ungkapkan di dalam perkataan-perkataan mereka. Jadi ada juga yang berupa hadis. Hadis ini yang benar-benar mereka ingat perkataannya. Ada juga perkataan para sahabat Nabi, tapi hakikatnya itu semuanya yang ngajarin adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi ini sumbernya ilmu. Jadi ilmu apa saja itu sumbernya dari Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi ini ummi, nggak pernah belajar kepada yang lainnya, dan juga ayahnya meninggalkannya atau telah meninggal dunia sebelum Nabi lahir. Tapi Nabi menjadi sumber ilmu. Inilah mukjizat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ilmu hadis saja itu banyak diturunkan ilmu-ilmu. Ilmu mustalahul hadis, ilmu al-jarh wa ta'dil, ilmu tentang matan dan sanad hadis. Jadi kalau ada orang yang ahli hadis, itu hakikatnya juga mengajar atau mengambil dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ma min 'abdin razzaqahu Allahu asra hisalin illa wa qarnaja min al-afati wal ahati kulliha. Siapa yang diberikan 10 perkara di dalam dirinya seorang hamba, maka dia telah diselamatkan dari kerusakan amalnya, kerusakan hatinya. Ada yang membuat hati rusak dan amal rusak ini, nggak ada pemberian yang ini, yang nanti akan dijelaskan. Adanya yang lain yang di dalam hatinya. Yang pertama kata Abu Siddiq, lanjutnya wasara fi darajatil muqarrabin min Allah Ta'ala wa nala darajatal muttaqin, dan mendapatkan derajat muqarrabin. Muqarrabin itu artinya yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muttaqin ay alladzi taraku syahawatin nafs wastanibul manhiya, dan orang yang bertakwa. Nah ini dia. Jadi ada sahabat yang bertanya tentang halal haram. Ada juga sahabat yang bertanya bagaimana masuk surga. Ada juga yang bertanya bagaimana jangan sampai tergelincir dalam neraka. Jadi macam-macam ini para sahabat Nabi. Kalau yang bertanya agar tidak dijerumuskan ke dalam neraka, berarti kita harus hati-hati. Tapi kalau yang bertanya bagaimana agar masuk surga, kita harus semangat untuk mengerjakan amalan yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tarakus syahwatun nafs, meninggalkan syahwat nafsunya. Di dalam diri kita ini ada nafsu, ada syahwat.
Syahwat itu yang membuat kita susah, yang membuat kita berdosa, yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat kita tidak dapat rahmat. Itu syahwat. Itu berdosa awalnya syahwat, jauh dari Allah awalnya syahwat. Syahwat itu keinginan yang menyalahi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syahwat. Jadi kalau misalnya Allah menginginkan kita sholat subuh, itu berarti kita menentang syahwat. Tapi kalau kita tidur ngorok subuh-subuh, berarti kita ngikutin syahwat. Kita syahwat pengennya tidur, pengen bangun, pengennya tidur. Apalagi kalau hujan kering-kering semua, enak banget. Tinggal ambil selimut, tidur lagi deh. Itu berarti keinginan syahwat. Nah, makanya kita harus tahu keinginan syahwat kita, sehingga kita bisa menjauhinya. Wastanibul manhiyat, dan menjauhi apa yang dilarang. Yang dilarang kita sudah tahu semuanya, ini itu semuanya itu dijauhi. Awwaluha sirkun da'imun wa ma'ahu qalbun qani'un ay radin bil qismah. Yang pertama jujur. Jadi jujur ini modal para nabi dan rasul. Jadi nabi dan rasul gak ada yang bohong. Kalau ada yang bohong nabi dan rasul enggak jadi nabi. Jadi bayangkan, nabi ini sifat utamanya itu adalah sidik. Kita belajar dari dulu sidik amanah fatona, tapi yang awal itu sidik. Dijaga oleh Allah dari kecil, gak pernah bohong. Kalau kita masih kecil bohong mulu. Makanya kita gak jadi nabi, gak jadi wali dari dia. Jadi wali aja itu dijaga juga lisannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanannya, perkataannya sidik, jujur. Nah kita sekarang udah terlanjur tua, aku udah tua. Nah makanya kita latih jangan sampai kita bohong sampai akhir hayat kita. Jangan sampai kita bohong agar kita mendapatkan apa yang tadi itu dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, minal muqarrabin wal muttaqin. Jangan bohong, kecuali bohong sama istri boleh. Alhamdulillah, masih ada bolehnya juga. Jadi yang istri boleh ya. Sama binatang nggak boleh. Bayangin kalau binatang, misalnya ada kambing, kita mau tangkap, lalu kita ini kan sorban hijau, kita gini-gini biar kambing itu datang dikiranya rumput, itu berarti bohong. Bayangin, sama kucing nggak boleh bohong, sama kambing nggak boleh bohong, sama istri alhamdulillah boleh bohong. Nah, coba kalau istri bohongin dia gemuk, kalau istri dijujurin kurus. Daripada dia, Pak ini makanan gimana? Nggak ada. Makanan di bintang 7, bintang 5 nggak ada yang lebih enak dari makanan ini. Padahal bohong. Itu jujur, itu nggak jujur bener, tapi itu membahagiakan. Ini bagaimana ibadah yang luar biasa itu di dalam rumah tangga, bohongnya aja ibadah. Tapi kalau kepada yang lain nggak boleh. Mama cakep gak ya? Mama paling cakep sedunia. Bohong gak? Kayak diapain itu sendiri. Pakaiannya juga dibelinya, bagus. Pakaian dari online. Padahal coraknya macam-macam tadi. Warnanya gejreng, gimana Pak? Udah paling cakep ini pakaian. Gak ada lagi yang paling cakep. Karena mama yang pakai. Kalau mama yang pakai apa aja pantas. Kalau bohong lagi. Ini bayangin, itu ada pengecualian likuli syai'in istisna. Jadi dalam segala sesuatu itu ada pengecualian. Kita nggak boleh makan yang haram kecuali darurat. Bisa dalam keadaan perang nih, seperti saudara kita di Gaza, tidak ada apa-apa lagi.
cuman adanya mungkin bangkai. Kalau nggak makan meninggal, ada bangkai kambing sebagainya, itu boleh dimakan. Boleh dimakan tapi hanya sekedar untuk bertahan hidup, nggak makan buahnya kelahap. Agar bertahan hidup, dia boleh makan yang diharamkan. Jadi likuli syai'in istisna. Ini jujur, termasuk Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling jujur di antara sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Makanya sahabat Abu Bakar ini nggak bisa ditandingi oleh Umar bin Khattab sekalipun, oleh Utsman bin Affan, oleh Ali bin Abi Thalib. Itu yang paling tinggi derajatnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Udah jujur, dia kaya raya, dermawan lagi. Ibadahnya jangan tanya. Inilah Abu Bakar As-Siddiq. Wadaimun ngau qalbun qanimun, dan di dalam hati orang yang jujur ini akan dianugerahkan hati yang qanaah. Qanaah. Apa orang yang bohong itu karena nggak ada qanaahnya, nggak menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang korupsi, kenapa? Karena dia nggak ada qanaah. Jadi korupsi udah kerja. Kalau korupsi udah pasti bohong. Tapi kalau orang jujur, insya Allah dia qanaah. Orang qanaah insya Allah jujur. Orang jujur insya Allah itu berbarengan dengan sifat qanaah. Wasidqul lisan awwalus sa'adati min qalla sidquhu qalla shadiquhu. Dan sidqul lisan, jujur lisan kita ini itu awal dari keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Jadi ada orang tuh yang kalau dia bohong, dia ada khawatir, bohong lagi nih kamu. Jadi udah khawatir dia melakukan kebohongan. Ada hati yang nggak tenang. Dan kalau bohong nggak ada, kalau bohong nggak mau dilakukan. Itu berarti orang mudah diberikan hati yang jujur atau lisan yang jujur dan hati yang qanaah menerima apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga orang yang kalau nggak bohong meriang. Ini belum bohong gua nih. Ada dia bohong lagi. Jadi kerjaannya maunya bohong. Jadi ada orang yang bohong setiap hari, ada yang bohong sekali aja dia udah merasa berdosa besar. Wasani sabrun kamilun ma'u syukrun daimun. Yang kedua sabar. Jadi yang pertama tadi jujur, yang kedua sabar. Sabar juga nggak ada batasnya. Sampai kapan kita sabar? Sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu. Nah, selama kita hidup di dunia ini, kita akan diuji terus dan kita harus sabar terus. Ada yang diuji sakit, ada yang diuji ini, diuji itu. Ada perintah yang Allah perintahkan, kita sabar mengerjakannya. Ada larangan di depan, kita sabar menghindarinya. Ada ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar. Dan sahabat nih yang paling sabar itu namanya Abu Kilabah. Abu Kilabah ini sahabat luar biasa. Itu beliau diuji seperti diujinya Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub diujinya apa? Diujinya hartanya habis, anaknya meninggal, badannya diuji oleh Allah Subhanahu, tapi tetap sabar. Tapi ada umat Nabi yang sabar seperti sabaran Nabi Ayub alaihissalam. Ini namanya Abu Kilabah. Abu Kilabah ini udah nggak punya kaki, nggak punya tangan, matanya buta, hidup sendirian di padang pasir, nggak ada yang nemenin kecuali anaknya. Anaknya satu-satunya yang menuntun dia sholat, menuntun dia ini, menuntun dia itu, memberikan dia makan. Akhirnya menjelang akhir hayatnya anaknya meninggal juga, tapi dia tetap sabar, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Alhamdulillah. Bahkan ketika dia mendengar anaknya meninggal, alhamdulillah yang telah mewafatkan anakku, sehingga kalau dia besar dia tidak maksiat kepada Allah Subhanahu. Itu nggak ada tandingannya, ada sabarnya para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kalau kita mah nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ujian para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Masuk yang lainnya semua, itu semua sahabat semua sabar menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mau syukurun daimun. Nah, diantaranya kalau ada sabar, insya Allah ada syukur. Makanya berbarengan, beriringan, orang yang sabar dia selalu bersyukur. Diuji sakit ya alhamdulillah, mudah-mudahan dengan sakit ini Allah mengangkat semua dosa-dosa yang pernah dilakukan dahulu sehingga menjadi kafarat nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawa annahu sallallahu alaihi wasallam qala afdalul imani sabr. Iman yang paling afdal itu sabar. Wasamahah, samahah ini dermawan kalau bahasa kita, atau baik hatinya, enggak kejam gitu ya. Ada juga orang yang kejam, kucing aja nggak salah ditendang, ini ayam ditakol tau ya, ditimpuk, ayam macam-macam semuanya. Tapi kalau orang yang samahan, dia sayang kepada manusia, apalagi dia lebih sayang, dia lebih dermawan, dia lebih perhatian kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini samahan. Ini juga semuanya nggak bisa kecuali diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diberikan anugerah sabar. Ada orang yang sabar banget sampai kita yang di luar melihat dia nggak sabaran. Kalau Nabi yang nggak sabaran, malaikat. Jadi malaikat yang lihat Nabi udah gergetan. Ya Rasulullah udah diginin gituin dan sampai, tapi tetap Nabi sabar luar biasa. Bahkan malaikat nawarin, ya Rasulullah, seandainya engkau perintahkan kami ini untuk menghancurkan penduduk Thaif, kami akan lakukan. Mau diapain ini? Mau dibanting-banting sama mereka. Mau diangkat ini gunung, ditimpakan ke mereka, diangkat itu gunung. Nabi tetap sabar. Nah, inilah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Sampai Nabi gak makan 3 hari 3 malam. Udah kayak kita baru gak makan sehari udah ribut sekampung. Ini belum makan ini sebenarnya. 3 hari 3 malam. Lalu malaikat datang, ya Rasulullah, kalau engkau minta ini gunung Uhud jadi emas. Lalu apa kata Nabi Muhammad SAW? Enggak. Saya mau simpen doaku untuk umatku nanti. Bayangkan bagaimana pengorbanan Nabi kita Muhammad SAW. Welak lapar untuk kita dan doanya disimpan untuk kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap Nabi itu ada doa yang mustajabah. Itu doa Nabi kita nanti disimpan untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini begini-gini, acur-acur gini, kita punya Nabi yang hebat. Alhamdulillah, kita menjadi umat Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Nabi nanti akan memperhatikan setiap umatnya. Wassamaha qala ni'mas silahul mu'min as-sabru wad-du'a. Senikmat-nikmatnya seorang mukmin itu apabila diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat sabar dan mampu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, banyak juga orang yang gak mau berdoa. Jadi kalau ada orang yang sudah diberikan sifat sabar lalu juga dia mampu berdoa, nah itu
nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang mukmin. Doa ini adalah penghambaan kita diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Itu nikmat. Lebih nikmat daripada makanan paling enak. Ini terus terang jamaah, kalau di hadapannya makanan banyak, ada 10-20 item. Kalau kita ke restoran Padang kan biasa gitu ya. Ini mau diapain nih? Dihafalin. Nah, kita mau tahu aja sebanyak apa nih kita makan. Udah kita paling makan 2 piring. Ini rendang, yang satu lagi cumi. Selebihnya kita cuma lihat doang. Enak. Nah, itu kenikmatannya cuma pas kita makan aja. Yang lainnya udah cuma nikmatnya dipandang aja. Tapi kalau nikmatnya sabar dan nikmat doa, itu selamanya akan kita bawa dan akan kita nikmati sampai kita masuk ke dalam alam barzahnya Allah Subhanahu wa taala. Biasa dikasih sakit kita sabar, itu nanti akan diganjar dengan pahala besar di yaumil qiyamah. Yang kita tanya, ini pahala apa? Ini pahala sabar. Kalau kita tahu ini pahala sabar luar biasa, coba dulu di dunia kita diuji, kita sabar terus. Tapi mau gak orang diuji terus? Gak ada, maunya nikmat aja. Nikmat terus kita nikmatin. Dan diberikan nikmat juga nanti ada caranya agar kita juga mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya umat Islam ini perkaranya baik. Kalau diberikan nikmat dia bersyukur, dia gunakan nikmat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diuji dia sabar, dan sabar ini akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wasalis fakrun daimun summa ma'hu zuhdun hadirun. Rawa annahu sallallahu alaihi wasallam qala ya ma'syaral fuqara a'tullaha ar-ridha min qulubikum tadfaru bisawabi fakrikum wa illa falak. Yang ketiga, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, fakir daimun, orang yang diberikan kefakiran. Fakir ini miskin. Daimun wa ma'u zuhdun hadirun, yang dalam hatinya ada sifat zuhud. Zuhud ini enggak memandang harta dunia. Jadi dunia itu ada di luar dirinya. Nah, itu orang fakir, orang zuhud. Berarti orang yang kaya bisa fakir, bisa zuhud juga. Karena dia menganggap ini harta bukan punyanya. Ini harta semua milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dia enggak khawatir atau dia tidak mengkhawatirkan hartanya. Jadi harta yang banyak enggak menghalangi dirinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hartanya banyak di mana-mana, tapi tetap dia berjamaah. Tapi tetap dia membaca Al-Qur'an. Tapi tetap dia hadir di majelis ilmu. Tapi tetap dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal hartanya banyak. Dan yang keempat, kita selalu berpikir kepada apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri kita. Dari kita ini yang paling mulia itu adalah diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menjadikan kita ini sebaik-baik ciptaan.
wa batnun ja'i'un, dan perut yang kosong. Jadi kalau perut kekenyangan itu orang rada-rada males, maunya tidur aja. Makanya kalau makan itu sekedarnya aja. Cuman juga ini harus dilatih, karena kalau kita ini lidah maunya makan aja, apalagi kalau makanan nikmat tua. Nah ini dengan cara apa? Dengan puasa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mumpung kita ini sekarang masih di bulan Rajab, minimal 1 kali kita puasa. Minimal 1 kali kita puasa. Kalau nggak hari Senin, hari Kamis. Kalau yang lebihnya boleh aja. Ada juga yang ulama menganjurkan kita puasa 10 hari di awal bulan Rajab. Udah lewat, karena udah tanggal berapa? 11 Rajab. 11 besok 12. 13 mudah-mudahan kita bisa puasa besok hari Senin. Amin. Ya Rabbal. Ini untuk melatih kita perut agar dikosongkan. Tafakkaru fi kulli syai', berpikirlah atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Wala tafakkaru fi dzatillah, jangan berpikir tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang menjadi ada di depan kita itu kita bisa pikirin. Ya Allah, ada orang yang begini kehidupannya. Ada orang yang jauh dari kota tapi dihidupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita manfaatnya membaca itu. Jadi ada orang yang jauh dari mana-mana tapi dia hidup luar biasa deh. Hidup bahkan tenang hidupnya. Jadi juga orang kota sama orang desa itu lebih sehat orang desa. Zatillah. Wa inna baina sama'i sab'i ila kursi sab'ata alafin nurin wa huwa fawqa dzalika. Orang yang berpikir itu antara kursi Allah, antara langit ketujuh dengan kursi singgasana Allah ada 70.000 cahaya, 7.000 derajat, 70.000. Di sab'ata alafin nurin wa huwa fawqa dzalika. Nah orang yang berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, lalu dengan berpikir dia tambah iman kepada Allah, itu dia akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi daripada cahaya-cahaya antara langit ketujuh sampai kursinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya salafus saleh itu kebanyakan mereka banyak berpikir duduk, seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dari Isya sampai subuh dia berpikir, pikir tentang ini, tentang itu, sehingga muncul hukum-hukum dalam hadis dan ayat suci Al-Quran yang diambil istinbatul hukum oleh Imam Syafi'i. Oh ini begini dikait-kaitkan kan, dijadilah kitab Al-Um. Jadi banyak mengkaji, banyak berpikir tentang apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpikirnya seminggu sekali, kita belajar, mengkaji, lalu kita mencerna apa yang disabdakan oleh Allah dan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi perintah. Jadi tidak ada amalan yang paling utama di dunia ini kecuali mengajar dan belajar. Jadi kalau jamaah ini sholat sunnah 1000 rakaat, bagusnya luar biasa dan sebagainya, itu enggak menandingi duduk sesaat menuntut ilmu. Makanya ada orang yang diberikan anugerah bisa duduk sesaat di majelis ilmu, itu lebih mulia daripada orang yang saat itu juga sholat 1000 rakaat. Jadi jamaah lebih mulia nih. Alhamdulillah. Karena ada juga orang yang nggak suka. Aduh, apa tuh pengajian. Paling yang dibahas neraka surga. Aduh, agak ada yang lainnya apa? Ada tentang ini atau sebagainya. Emang tuh pengajian ya mendekatkan kita kepada surga dan bagaimana kita menjauhkan diri dari neraka yang Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hatinya udah dibuka, insya Allah dia mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang terakhir hadirin, wal khamis husnun daimun wa ma'ahu khaufun muttasilun. Yang kelima itu perasaan duka sedih. Dan ini akan mendapatkan khauf, sifat takut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak misalnya ketika kita sholat, ya Allah, sholat kita diterima apa enggak? Kita sedih kalau seandainya sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita istighfar, astagfirullahaladzim. Kita mohon ampun apabila sholat kita tadi banyak kekurangan, banyak hati kita yang lalai, banyak bacaan-bacaan kita yang kurang sempurna. Nah, kita jadi ada sifat khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lau ta'lamuna ma lakum indallahi la ahbabtum an tazdadu faqatan wa hajatan. Kalau seandainya kita mengetahui ini apa yang ada dalam sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan minta, kita terus berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena emang tidak ada yang bisa memenuhi hajat kita semua ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun yang menjadi urusan kita, kita sandarkan hajat kita semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bacaan yang sangat dianjurkan itu adalah kalimat hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu kalau bisa dibaca sehari 7 kali, pagi, sore 7 kali. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah, cukup Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui keadaan kita dan yang memenuhi kebutuhan kita semua, termasuk kebutuhan rohani dan jasmani kita. Rohani kita perlu dipenuhi juga, dan Allah cukup membimbing kita. Wa huwa alaihi tawakkaltu, dan kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita serahkan semuanya urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca ini pagi, sore, insya Allah hati kita girang terus. Amin ya rabbal alamin. Walaupun tadi pagi diomelin sama istri, tapi tetap aja kalau kita hasbiyallah, kita girang jadinya. Karena kita anggap itu sebagai nikmat dari Allah Subhanahu. Kenapa nikmat? Karena nanti kalau istri kita udah meninggal, nggak ada yang ngomel lagi. Aduh, pas sudah 7 hari kita kangen diomelin juga. Gitu Pak dia. Mudah-mudahan yang belum ada istri dapat istri entar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jangan hidup sendirian, hidup berdua, insya Allah lebih berkah. Amin ya rabbal. Hadirin ini yang tersampaikan, mudah-mudahan sifat-sifat tadi yang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu jelaskan itu dapat di hati kita semuanya. Sabar, bersyukur, khauf, roja, dan juga ikhlas terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita termasuk hamba-hamba yang muqarrabin dan muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin.